Perkenalkan, saya Sofan Azizah. Saya Siti Maripah. Saya Rizky Putri Riani. Saya Ritriadio Pramudita. Saya Violia Konitina. Kali ini kita lagi ada di mana sih? Kita lagi ada di Yogyakarta. Kita mau ngapain sih di Jogja ini? Kita mau ngapain ya? Jadi, kita mau melakukan observasi bangunan-bangunan cagar budaya yang ada di kawasan Malioboro, tepatnya di Jalan Senopati. Yuk, ikutin keseruan kita. Yogyakarta merupakan kota yang memiliki sejarah yang panjang dan memiliki perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Nah, ini dimulai dari zaman era Mataram, era kolonial Belanda hingga era kemerdekaan. Sebagai warisan dari sejarah, bangunan-bangunan di Jogja memegang peranan penting dalam membentuk citra dari kota Yogyakarta sendiri. Nah, jadi bangunan yang dikonservasi di area ini ada Bank Indonesia dan juga Pos Indonesia. Di belakang saya ini merupakan bangunan cagar budaya yaitu Bank Indonesia yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati nomor 4-6, Pengupasan Gandonaman, Kota Yogyakarta. Bangunan ini bersebelahan langsung dengan kantor Pos Indonesia di sebelah barat dan juga bangunan Yayasan Pangundi Luhur Perwakilan Kota Yogyakarta di sebelah timur dan juga selatan. Bangunan ini menghadap ke arah utara, tepatnya berada di depan Jalan Panembahan Senopati. Bank Indonesia Yogyakarta diresmikan pada tanggal 1 April 1879 sebagai kantor cabang dari The Yavace Bank yang ke-8. Pada tanggal 9 Maret 1942, kantor dari The Yavace Bank sempat terhenti. Kondisi ini bersamaan dengan berkuasanya tentara pendudukan Jepang di Yogyakarta. Kemudian disusul oleh likuidasi bank-bank Inggris, Belanda, dan Cina oleh tentara pendudukan Jepang. Likuidasi yang dilakukan oleh tentara Jepang bertujuan untuk mengambil aset-aset, yaitu aset-aset swasta milik Eropa. Dapat diketahui bahwa bangunan ini menggunakan gaya arsitektur kolonial Belanda yang dirancang oleh sebuah biro bernama NV Architecten Ingenieursbouwhuis te Envormen terwijl te Heden en het Kuipers te Amsterdam. Bangunan ini masih sangat terjaga keasliannya, bisa dilihat pada bagian jendela masih menggunakan kusen dan juga kaca patri asli. Selain itu juga ada motif-motif bergaya kolonial yang berada di fasad bangunan. Selain itu ada juga penambahan-penambahan seperti penambahan membran yang berada di dekat pos masuk bangunan Bank Indonesia ini, dan juga di bagian atas terdapat penambahan kanopi. Selain itu ada juga penambahan fasilitas keamanan berupa CCTV yang diletakkan di fasad bangunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan bermanfaatan dari Bank Indonesia Yogyakarta saat ini. Awalnya bangunan ini tuh merupakan cabang dari The Yavace Bank, sebuah bank Hindia Belanda perbankan kolonial pada saat itu. Kini gedung ini beralih fungsi menjadi Bank Indonesia yang masih memiliki peranan sebagai pusat kendali kebijakan moneter sekaligus stabilitas ekonomi. Tidak hanya itu, bangunan bersejarah ini memiliki keterkaitan erat dengan komunitas lokal. Bangunan ini juga menjadi salah satu identitas kota Yogyakarta yang menjadi ketertarikan wisatawan yang berada di Malioboro. Penetapan cagar budayanya, jadi bangunan ini pemilik atau pengelolanya mendapatkan penghargaan pelestari warisan cagar budaya dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013. Untuk perlindungannya, bangunan ini dilindungi oleh UU RI nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Di belakang saya ini merupakan kantor pos besar yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati nomor 2, Prawiro Dirjan, Gondomanan, Kota Jogja. Kantor pos besar ini berbatasan langsung dengan Jalan Malioboro yang ada di sebelah utara, Jalan Alun-Alun Utara di sebelah selatan, Jalan Panembahan Senopati di sebelah timur, dan Jalan Senopati di sebelah barat. Bangunan kantor pos besar Yogyakarta ini didirikan pada tahun 1910 dan mulai dijadikan sebagai kantor pos pada tahun 1912 dengan nama awal yaitu
pos, telegraf, and telepon kantor. Dan sekarang berubah menjadi nama Kantor Pos Besar Yogyakarta. Dari dulu hingga sekarang bangunan ini masih difungsikan sebagai kantor pos. Pada tahun 2010 bangunan ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PW 007 per MK 007 per MKP per 2010. Pembangunan awal dari kantor pos ini bertujuan awal untuk mendukung pendistribusian surat dari kantor pos Batavia menuju ke Yogyakarta. Kemudian digunakan juga sebagai sarana surat menyurat dan juga telekomunikasi pada waktu itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai data arsitektur dari bangunan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Jadi bangunan Kantor Pos Yogyakarta ini menggunakan gaya arsitektur transisi dari gaya arsitektur Indis ke kolonial modern. Jadi bangunan ini masih memiliki ciri-ciri bangunan Indis. Untuk material bangunannya, bangunan ini menggunakan material seperti bangunan kolonial pada umumnya, yaitu dinding batu bata dengan lebar 1 batu bata. Kemudian terdapat juga kayu untuk kusen-kusen. Kemudian juga ada logam untuk railing dan pagar. Kemudian ada juga cat berwarna putih, biru, dan orange seperti cat pada bangunan Kantor Pos Indonesia. Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini pembahasannya mengenai status legalnya Pos Indonesia Yogyakarta. Gedung Pos Indonesia Yogyakarta ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 186 KEP 2011 yang merujuk pada hasil kajian atas rekomendasi dari Badan Pelestarian Cagar Budaya dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Selain dihiasi dengan bangunan khas yang mencerminkan perpaduan budaya Jawa, kolonial Belanda, dan modern, kawasan ini seringkali dipenuhi oleh nuansa tradisional yang menenangkan, menjadikannya cocok untuk berjalan santai. Lokasinya strategis, yaitu berada di pusat kota Yogyakarta, dekat dengan banyak destinasi wisata lain seperti Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan alun-alun kidul, sehingga aksesnya mudah melalui berbagai moda transportasi termasuk becak, andong, dan kendaraan umum. Tak hanya itu, pada malam hari, kawasan ini hidup dengan lampu-lampu cantik, musik jalanan, dan kegiatan seni. Banyak juga pedagang kaki lima, toko-toko souvenir, dan makanan khas seperti gudeg dan bakpia yang membuat suasana semakin semarak. Sayangnya, pada kesempatan kali ini, kami tidak bisa menikmati suasana malam karena kita harus melanjutkan kegiatan berikutnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berkunjung dan jalan-jalan lagi ke Malioboro ini dengan waktu yang lebih lama. Nah, sekian dulu jalan-jalan dan juga informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan dan juga teman-teman menjadi tertarik untuk berkunjung ke kawasan ini.